Baik, selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu bidan sekalian. Izinkan saya menyampaikan topik pembahasan, pengulasan topik pembahasan mata kuliah Evidence-Based Midwifery, yang mana saya diamanahkan untuk menyampaikan topik ke-14, yaitu asuhan yang berpusat pada pasien berdasarkan evidence-based midwifery practice. Ya, baik, saya mulai. Bahwa asuhan yang berpusat pada pasien berdasarkan evidence base in midwifery practice itu kita menggunakan pendekatan asuhan yang berpusat pada pasien atau patient center care. Dan kalau di kebidanan dikenal juga continuity of care, ya, COC, dan juga termasuk asuhan yang berpusat pada perempuan. Nah, apa sih yang asuhan yang berpusat pada pasien itu? Adalah asuhan yang berpusat pada pasien yang memperhatikan atau mempertimbangkan nilai dan keinginan pasien. Di dalamnya terdapat perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan, dan pengambilan keputusan itu bersama dengan pasien. Ya, jadi kalau kita melihat konkret dari PCC atau Patient Center Care ini adalah sebuah asuhan yang dua arah, ya, yang mengandung unsur pasien dan pemberi layanan kesehatan. Artinya supaya pasien itu dapat memikirkan putusan, ya, untuk diambil terhadap kesehatannya, maka dia harus banyak mendapatkan informasi, gitu ya, informasi terkait dengan penyakitnya sampai kepada informasi terkait dengan solusi ataupun pilihan-pilihan yang diberikan terhadap penyelesaian kasus ataupun penyakit atau bahkan masa yang sedang dialami oleh pasien. Semisal ini di kebidanan, misal ibu hamil, ya, ibu hamil trimester ketiga, ya gitu ya, ibu hamil trimester ketiga, di mana kita menemukan HB-nya itu di angka 9 gram persen, artinya di bawah 11, ya, bahkan di bawah 10 dan di bawah 11, ya. Kalau kita ketahuikan WHO merekomendasikan minimum 10 untuk ibu hamil. Nah, ini 9. Kemudian otomatis kan dari teorinya atau dari prinsipnya untuk penanganan HB ringan, gitu ya, anemia ringan, maka diberikan tablet FE. Ya, kalau udah 9 jangan sampai dia mengarah ke anemia sedang sampai berat, mungkin diberikan 1 sampai 2 kali sehari tablet FE-nya. Nah, saat diberikan eh, penanganan seperti itu, pasiennya menolak, gitu ya. Karena apa? Mungkin dia berpikir efek samping dari FE, ya, kemudian eh, tidak terbiasa dengan konsumsi obat, gitu, sehingga dia menolak tablet FE tersebut. Nah, bagaimana dengan prinsip asuhan yang berpusat pada pasien di saat pasien menolak? Nah, disinilah kesempatan kita sebagai bidan yang berdasarkan evidence base bahwa sudah banyak bukti terkini, hasil-hasil penelitian yang meneliti ataupun mempelajari terkait dengan eh, penambah darah, gitu ya, untuk suplemen yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin, gitu ya. Nah, jadi mempelajari ataupun melihat bukti eksternal, ya, dari hasil-hasil penelitian atau hasil diskusi para pakar atau ahlinya terkait dengan penanggulangan anemia selain dari tablet FE atau penggunaan tablet FE yang tidak menghasilkan efek
efek samping gitu seperti sembelit, mual muntah ataupun yang lainnya ya. Nah, disinilah kita memberikan choice, undang pasien untuk menyampaikan keinginannya atau nilai yang dipandangnya tadi kan karena efek samping. Artinya dia memberikan persepsi atau mempersepsikan FE itu akan menimbulkan mual gitu. Itu kan nilai ataupun pikiran pasien gitu ya yang dikemukakan. Nah, kemudian apa dong rencana yang kita berikan kepada pasien? Nah, tadi di samping FE tablet ya dalam berupa tablet gitu ya atau dalam berupa kapsul yang mana pasien itu enggan mengkonsumsinya ya bisa memberikan dengan pendekatan nutrisi gitu, pendekatan nutrisi. Apakah dengan cara dicus ya, kemudian ataukah dengan cara direbus atau dengan cara yang lainnya. Nah, ini pendekatan nutrisi yang kita berikan, lalu kemudian menggunakan serbuk, semisal gitu ya, atau dengan cara lain ya, efek samping supaya dia tetap konsumsi si tablet ya, tapi efek sampingnya kita kendalikan gitu ya. Atau memang kalau dia sudah menolak dari bentuk si FE-nya sendiri, bentuknya yang tablet ataupun kapsul, maka kita membuatnya dari nutrisi, gitu ya, dari nutrisi atau makanan yang dikonsumsi, frekuensinya juga diatur, jumlahnya juga diatur dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga penanganan si anemia ringan tadi itu bisa dilakukan dengan pilihan pasien ataupun asuhan yang memang disetujui oleh pasien. Jadi kalau misalnya asuhan itu direncanakan dan diputuskan untuk dilaksanakan dan merupakan hasil kesepakatan antara kita pemberi layanan dan juga pasien, maka mudah-mudahan itu langgeng gitu ya. Ya, si pelaku asuhan atau si pelaksana asuhan pun dia akan melaksanakannya dengan ikhlas, hasilnya akan lebih optimal dibandingkan dia dengan terpaksa, maka efeknya akan lebih banyak ke arah negatif ya. Jadi sebenarnya model PCC atau berpusat pada pasien ini merupakan model asuhan yang minimal cost ya, kemudian kualitasnya akan lebih meningkat ya, kualitas asuhan itu akan lebih meningkat dengan kita menggunakan pendekatan pasien centered care. Kalau diumpamakan ataupun kita kembali kepada diri, ya, artinya kalau kita sakit itu, maka pengobatan yang diberikan kepada kita kan maunya yang terbaik ya. Saya ingat betul saat saya eh, masuk dalam kondisi infarktu, ya, masa mau bersalin. Kebetulan bersalinnya itu di rumah sakit, memang karena pilihan saya di rumah sakit oleh dokter yang memeriksa selama kehamilan. Harapan saya itu bahwa pelayanan itu eh, prima gitu ya. Artinya prima itu dari hal sambutan, ya, menyambut kita, kemudian meladenin kita saat mules, perhatian yang diberikan kepada kita saat mules dan lain sebagainya itu saya menggambarkan seperti saya melayani eh, ibu infarktu di puskesmas gitu ya atau di PMB. Nah, ternyata beda lubuk, beda ikan, ya, lain lubuk, lain ikannya gitu. Itulah berbahasa ya. Ya, ternyata di rumah sakit, di PPMB dan puskesmas itu sedikit ada suasana yang berbeda. Ya, suasana yang berbeda sehingga hal yang tadi perhatian, kedekatan, persuasifnya nakes terhadap si ibu yang mengalami apa kontraksi ya, karena memang kontraksi ataupun nyeri persalinan itu subjektivitas gitu, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya, nggak bisa karena ambang nyeri kita masing-masing berbeda gitu ya. Nah, tentunya kita
setiap kita membutuhkan layanan itu membutuhkan layanan yang prima gitu ya, yang mana eh, nanti kalau saya pergi ke sana seperti apa namanya, pinginnya tuh seperti ini gitu ya, pinginnya tuh dirangkul ya, kemudian disapa dengan ramah gitu ya, itu adalah obat yang manjur gitu ya. Nah, jadi eh, itulah artinya kalau kita berpusat pada pasien, ya kita melakukan layaknya kita menerima asuhan tersebut gitu kan ya. Karena itu tadi yang saya contohkan, saya kalau melayani pasien tuh kayaknya seluruh seluruh hati pikiran tuh tercurah kepada pasien gitu. Sehingga pasien itu merasakan kedekatan dengan kita dan kita pun merasakan apa yang dirasakan pasien gitu ya. Sehingga solusi penanganan kesehatan ataupun masalah pasien itu bisa tersolusikan sesegera mungkin gitu. Nah, jadi apa yang kita perbuat kepada orang itu ingin kita pun memperolehnya. Nah, ternyata tadi lain lubuk, lain ikan, ya, sehingga mungkin berbeda penerapan patient center care. Tapi kalau memang kita sudah sepakat, ya, sudah sepakat semua lini itu menerapkan patient center care, maka kita akan berfokus pada pasien. Bahwa sapaan pertama, air muka, cara kita menyapa, senyum, ramah, dan lain sebagainya, komunikasi terapeutiknya, itu sudah menjadi awal kesembuhan bagi pasien. Trust ya, dia sudah trust apa, percaya, kalau sudah trust kan percaya gitu ya, kalau dia sudah percaya setiap kalimat yang dikemukakan oleh si pelayan kesehatan tadi, pastinya dia sudah sembuh sebelum mengkonsumsi obat-obatan yang dibekali kepada dia. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi sebenarnya dengan patient center care ini eh, lebih ke memandang nilai ya, eh, persepsinya pasien dan juga apa namanya, lebih berfokus kepada pasien, bukan berfokus kepada kesibukan kita waktu sudah pukul 11, waktunya sebentar lagi tinggal 30 atau 45 menit sehingga terburu-buru gitu ya. Nah, kurang lebih demikian. Maka kalau sudah menerapkan PCC, Patient Center Care ya, ini lebih mengarah kepada peningkatan kualitas. Oke, berikan kepada pasien yang terbaik atau apa namanya, asuhan yang berdasarkan evidence based methodology. Jadi sesungguhnya bukan spesifik untuk kita sebagai individu ya, tapi lebih kepada pasien. Jadi PCC adalah mengelola pasien dengan merujuk dan menghargai individu pasien, ya pasien itu, individu pasiennya. Jadi pasien itu adalah raja gitu ya. Terlepas seorang pasien itu apa namanya, ekonominya dan lain sebagainya. Tetapi kan dari yang sudah kita dapatkan dari pengucapan kita saat lulus pendidikan, tidak memandang suku, bangsa, agama, golongan, ya kan? Ya, jadi kalau misalnya ekonominya pun menengah ke bawah, ya tetap mereka itu adalah individu yang didengarkan pilihannya, lalu diperlengkapi, difasilitasi keperluannya gitu ya. Lalu dia memiliki nilai adat istiadat budaya yang harus didengarkan, kemudian diberikan informasi, diluruskan. Ya sama halnya kalau dia memiliki budaya pasca salin harus pakai gurita, kita luruskan. Bukan berarti tidak bisa pakai gurita, tetapi pemakaian guritanya itu harus tepat, harus pas gitu ya. Sehingga gurita itu berefek kepada kesehatan, bukan berefek kepada hal yang negatif, sehingga gurita itu tetap dikenakan gitu, tetapi dengan cara tadi tepat eh, pengikatannya, tepat lokasi penggunaannya, ya, kemudian tepat waktu penggunaan dari gurita tadi. Kemudian memastikan semua pengambilan keputusan klinik mempertimbangkan semua nilai yang diinginkan oleh pasien. Jadi keputusan itu bukan hanya saja keputusan kita pemberi layanan, tetapi keputusan yang memang sudah diputuskan bersama dengan pasien ya dan keluarganya gitu. Lalu prinsip yang fundamental dalam pemberian pelayanan kesehatan ataupun keperawatan dan sekaligus aspek yang paling kritis dari manajemen kualitas ya, seperti tadi yang saya sampaikan,
bahwa pasien center care itu akan menghasilkan asuhan atau pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, apa saja dimensi PCC? Yang pertama itu ada 8 dimensi ya. Yang pertama menghormati pilihan dan penilaian. Ya, jadi kalau pilihan seperti tadi menolak, saya nggak terbiasa minum tablet. Saya tidak suka aroma obat ya semisal. Sementara eh, dengan psikologis yang demikian melihat tablet ataupun kapsul dia sudah mual gitu ya. Apalagi kalau kita paksakan gitu ya. Karena kita tidak bisa merubah orang dengan secepat mungkin. Tapi yang bisa berubah itu adalah kitanya. Maka kita membekali diri tadi kan bahwa ibu jika tidak mampu mencium obat-obatan ataupun tidak menghendaki, maka pastikan ibu konsumsi nutrisi ini, misalnya jus jus buah bit semisal ya, ya. Ini harus rutin 3 kali sehari atau bahkan sampai 4 kali sehari. Selain itu juga ibu konsumsi bit yang dikukus, direbus. Dia akan membuat pilihan tadi. Dia akan membuat pilihan ya dengan menjus buah bit sekian 4 kali sehari dikonsumsi karena buah bit pun aromanya tidak wangi seperti minyak wangi gitu ya, tetap ada aroma dan rasa gitu. Kan yang akan memilih atau dengan kapsul tadi ya, kapsul yang tidak ada rasa tadi yang dimasukkan ke dalam pisang atau buah yang dia sukai kemudian langsung ditelan gitu ya, atau dia mengkonsumsi. Jadi dia ada pilihan, berikan dia informasi dan pilihan sehingga dia memutuskan gitu. Maka dengan keputusan dia sendiri dia akan mengkonsumsi obat penambah darah ataupun dari nutrisi tadi, dan itu akan langgeng gitu ya, bertahan lama sehingga penanganan anemia yang 9 gram% tadi itu bisa teratasi dalam waktu 2 minggu minimal gitu ya. Oke, apalagi dia sudah menjelang kelahiran, dia sudah di usia 38 minggu, berarti kan kita harus mengejar, jangan sampai nanti dia masuk dalam infarksi dalam kondisi anemia ya, karena banyak dampak atau bahaya yang mengancam gitu. Jadi hormati pilihan dan penilaian pasien. Kemudian berikan dia dukungan bahwa kita mendukung pilihannya gitu ya. Jadi, kalau dia memilih untuk konsumsi bayam merah atau sayuran hijau dan lain sebagainya, kita dukung. Itu bagaimana cara kita mendukung? Berarti kan dari bahasa, bahasa baik itu verbal maupun non verbal gitu kan. Ya, silakan. Di sana juga banyak kandungan. Tapi kalau kita mengajar dalam waktu sekian, ibu perlu bantuan lagi selain dari sayuran. Berikan dia informasi gitu ya. Kemudian kenyamanan fisik tentunya ya. Karena dengan bahasa verbal dan non-verbal kita pun bisa menyakiti psikologis yang dari psikologis bisa ke fisik. Sebagai buktinya apa? Kalau kita melayani pasien kurang nyaman atau kita terlayani kurang nyaman, maka kita akan bawa ke dalam hati kita, berpikir ada apa dengan saya, apa saya yang salah, tidak menyapa bidannya atau bidannya yang sedang istirahat saya ganggu sehingga nah itu kan psikologis yang berbicara ya, yang merasa. Nah dengan demikian dia akan berpikir, lari ke pikiran, kemudian lari ke asam lambung gitu kan, maka fisiknya bisa merasa tidak nyaman juga dari efek psikologis tadi ya. Jadi dengan PCC itu lebih ke kenyamanan fisik. Lalu ada pertanyaan, lalu kalau semuanya serba memperdulikan pasien lah, siapa yang memperdulikan kita gitu ya kan. Jadi pada dasarnya kalau kita itu memberikan kenyamanan pada orang lain ya kan akan mantul gitu ya, apa yang kita perlakukan kepada orang itu kan mantul kepada kita ya, otomatis kalau pasien datang nyaman bahagia cepat sembuh ya, eh, klinik kita juga yang akan dikunjungi banyak orang kan gitu lagi, jadi efeknya itu akan balik ke kita untuk hal yang positifnya. Lalu berkelanjut informasi dan edukasi. Jelas ya, artinya tadi kalau kita berikan pilihan kepada pasien, maka akan lebih banyak informasi dan edukasi
ya, kemudian berkelanjutan dan transisi otomatis tadi. Jadi apa bertahan lama, pilihan tadi itu bertahan. Ya, kalau dia memilih nutrisi itu akan bertahan secara rutin dia lakukan. Ya, mungkin saja dia alpa untuk tidak konsumsi sayuran ya, tapi setelah diingatkan HB-nya 9 gram, dia pacu dengan sayuran. Ya, nutrisi buah-buah bisa jadi ya, sehingga perlu tadi komunikasi dan pilihan yang diberikan kepada pasien, kemudian koordinasi dengan pelayanan. Artinya dia kalau dia sudah eh, bekerja sama dengan kita dan kita bekerja sama dengan dia, dia sebaliknya, maka dia akan lebih saya sudah melakukan, tolong saya dicek lagi ya. Jadi terjadi koordinasi antara pasien dengan pelayan kesehatan. Jadi sebenarnya yang membuat pasien itu tidak mandiri kadang-kala ya, masyarakat tidak mandiri karena banyak hal pemaksaan dari kita yang melakukannya sesuai SOP gitu ya. Sehingga mereka berpikir semua kesehatan urusan bidan, urusan perawat, urusan dokter gitu. Pokoknya kalau sakit ya udah ketemu gitu ya. Sementara dari sisi ekonomi, yaitu ekonomi, kita butuh yang namanya pengertian, memandirikan mereka sehingga kalau mereka bisa mandiri untuk mengelola kesehatan. Lalu terjadi akses pelayanan dan melibatkan keluarga teman. Jadi delapan dimensi PCC. Ya, jadi PCC atau berpusat pada pasien itu memberikan asuhan yang menghormati dan responsif terhadap preferensi tadi ya, responsif terhadap nilai-nilai yang disampaikan oleh pasien, lalu responsif terhadap kebutuhan pasien. Jadi kita memberikan asuhan itu berbasis kebutuhan. Karena memang pasien membutuhkan hal itu, maka kita penuhin atau berikan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Lalu responsif terhadap nilai pasien, memastikan bahwa nilai-nilai tadi adalah memandu sebuah keputusan klinis ya. Tentunya jangan dia ngelantur gitu. Kemudian ngelantur bukan masalah kesehatannya, tapi mengelantur ke hal lain, ya maka kita bisa cut gitu. Jadi pastikan bahwa nilai-nilai ataupun kebutuhan pasien tadi mengarah atau menjurus kepada pengambilan keputusan. Ya. Nah, tujuan dari PCC itu sendiri meningkatkan kepuasan pasien jelas ya, lalu meningkatkan hasil klinis, artinya kita untuk mendiagnosis juga lebih tepat, tidak main mengira-ngira lagi, karena memang yang kita lakukan itu hasil persetujuan dengan pasien ya, semisal tadi habis 9 gram persen atau misalnya sudah terlihat pucat ya, konjungtivanya sudah pucat, kita sampaikan ibu harus diperiksa HB ya, atau ibu harus lakukan pemeriksaan penunjang USG ya, supaya dapat hasilnya seperti ini. Jadi lebih ke arah edukasi dan informasi. Mengurangi pelayanan medis yang berlebihan, jadi kalau tidak perlu dilakukan USG atau pemeriksaan penunjang, maka dicukupkan hanya pemeriksaan palpasi gitu ya. Jadi lebih efektif asuhan. Mengurangi kemungkinan malpraktik, ya jelas kalau memang tadi berdasarkan pilihan ataupun nilai-nilai pasien dan diarahkan dengan teori ataupun SOP-nya gitu ya. Meningkatkan kepuasan dokter ataupun pemberi layanan kesehatan kalau dalam hal ini adalah bidan, meningkatkan waktu konsultasi. Nah ini ya, jadi waktu konsultasi itu akan bertambah sehubungan dengan banyaknya informasi edukasi yang kita sampaikan dan juga pilihan sampai dihasilkannya putusan klinis. Gitu otomatis akan menambah waktu durasi kita untuk berhadapan dengan pasien. Kemudian meningkatkan keadaan emosional pasien. Ya, jadi biarkan dia berpikir untuk dirinya atau biasanya kan terus saya udah mules, terus saya ngapain ditanya-tanya gitu ya. Saya tuh butuh pendapat bla 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 bla. Nah, kalau memang dia menyerahkan sepenuhnya kepada bidan, tetapi eh, apa namanya, tetap juga seharusnya diberikan, jangan sampai dia tergantung. Jadi ketergantungannya sama bidan yang seketika bidannya cuti atau tidak ada di tempat, pasiennya udah sakit duluan gitu ya, mendengar bidannya mau cuti, jangan sampai dibikin. Lalu meningkatkan kepatuhan obat, tentunya tadi ya kalau kita libatkan
pasien, kemudian meningkatkan pemberdayaan pasien sekali, lalu mengurangi tingkat keparahan dan mengurangi biaya perawat. Ya, jelas tujuan PCC. Nah, di kebidanan sendiri kita mengenal ada asuhan yang berpusat pada perempuan atau woman centered care, dan yang baru-baru ini ada continuity of care atau COC. Ya, kedua-duanya mirip tetapi tak sama, gitu ya. Kalau continuity of care itu berkesinambungan, ya, komprehensif dan berkesinambungan. Jadi di continuity of care itu sebenarnya bukan hanya pelayanan terhadap perempuannya saja atau ibunya saja, tetapi termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan perempuan itu, termasuk perawatan dia. Kalau misalnya dia memiliki bayi balita, ya, dia ber-KB, ya, maka bayi balita ini akan mempengaruhi kesehatan si perempuan. Lalu kemudian ada suaminya yang sedang merokok. Ya, asap rokok ini sebagai faktor pencetus terjadinya penyakit tambahan pada ibu yang sedang hamil ataupun yang ber-KB atau sedang menyusui, ya. Lalu dia tinggal dengan mertuanya, maka ada faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan. Nah, ini secara menyeluruh harus diberikan asuhan, ya. Termasuk terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan perempuan tadi itu harus dikendalikan. Itu continuity of care, ya. Jadi selain komprehensif menyeluruh, juga berkesinambungan, ya. Continuity berkesinambungan, eh, mulai dari dia remaja putri, pranikah, prahamil, hamil, bersalin nifas, KB, termasuk balitanya. Continuity of care itu termasuk secara menyeluruh tadi, ya, gitu. Nah, kembali kepada woman center care, kalau berpusat kepada perempuan, ya tentunya tadi perempuan itu punya nilai, punya keinginan, punya kemauan, punya nilai, aturan, ya, adat istiadat yang membentuk dia, lingkungan yang membentuk dia. Perempuan yang kita layani berasal dari orang kaya, menantu orang kaya, perempuan yang ekonominya menengah ke bawah, itu akan sangat berbeda performance-nya, ya, performance-nya, dan juga cara menanggapi ataupun menerima informasi dan edukasi yang kita berikan. Namun berbeda pun itu, kita harus memiliki pendekatan-pendekatan khusus, ya, dengan kesesuaian. Baik, diperhatikan untuk woman center care, ada dari sisi gizinya, ya, mencakup gizi perempuan, lalu kemudian ada masalah fertilitas, ya. Jadi masalah-masalah ini terjadi sehingga ada dihasilkan atau terciptakan yang namanya tadi woman center care atau asuhan yang berfokus pada perempuan. Karena kasus-kasus yang terjadi, ya, anemia, pola makan yang salah, lalu terjadinya fertilitas, ya, bahkan selain fertilitas, infertilitas kesuburan, ya, sehingga terjadi kehamilan pada remaja, tetapi sebaliknya juga terjadi infertilitas, gitu ya. Pernikahan pada anak juga terjadi, abortus, keguguran juga tidak ketinggalan, ada kesehatan jiwa, ya, termasuk reproduksi remaja, ada kekerasan yang terjadi perempuan, ya, juga ada penyakit menular dan tidak menular, ya, yang terjadi pada perempuan. Penyakit menular bisa jadi dari IMS, ya, infeksi menular seksual dan lain sebagainya. Oke, jadi apa itu yang asuhan yang berpusat pada perempuan? Jadi sebuah pendekatan asuhan yang berpusat pada perempuan dan bayi baru lahir, di mana bidan mengoptimalkan proses normal, ya, bekerja sebagai mitra dengan perempuan dan juga pendamping perempuan, ya, yaitu suaminya, lalu berkolaborasi dengan bidan dan profesi kesehatan lainnya di sepanjang siklus dalam hidup perempuan, dari dia remaja sampai dia menjadi orang tua, gitu ya, atau bahkan di masa senior ataupun di masa menopause, ya, pra menopause dan sampai kepada pasca menopause. Jadi perempuan itu sebenarnya pembela hak perempuan, di mana bidan menghormati dan melindungi hak perempuan itu setiap hari, ya. Dia menyapa, memberikan
berkomunikasi, memberikan solusi, itu sebenarnya memandang perempuan ya. Lalu perlu lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Perempuan dan remaja punya hak untuk bebas dari bahaya kekerasan dan abuse, diskriminasi, dan perempuan dan remaja juga memiliki hak untuk mengakses layanan. Ya, jadi ini nanti ini hak-hak perempuan ICM 2017. Boleh silakan dibaca. Lalu hak perempuan ini banyak ya, sampai kepada hak memilih bersalin dan termasuk memilih kontrasepsi yang akan digunakan. Namun tidak ketinggalan ada juga hak bidan ya, mulai dari hak mendapatkan pendidikan sampai berorganisasi dan juga mendapatkan perlindungan dari hukum. Ya, kemudian Women Center Care itu sendiri adalah filosofi dasar dan pendekatan praktis secara sadar ya dipilih dalam pengelolaan asuhan pada perempuan di sepanjang usia reproduksi tadi. Ya, dibangun dengan interaksi yang baik, saling terbuka, kolaboratif antara perempuan dan bidan, dan memiliki fokus yang seimbang antara pengalaman perempuan dan kesehatan. Oke, prinsipnya sama seperti PCC, ada pilihan, lalu ada akses pelayanan, dan juga ada kualitas yang dihasilkan oleh layanan kesehatan. Kalau pilihan itu melekat pada subjek, ya aksesnya itu akses yang diberikan dalam bentuk layanan dan asuhan, dan kualitas otomatis dihasilkan dari adanya informasi, edukasi, sampai kepada konseling. Begitu, ya. Oke, demikian. Yang terakhir adalah dukungan yang diberikan untuk perempuan dalam rangka membuat pilihan kepada asuhan dan putusan